Tata kelola sarana dan prasarana perdagangan atau Take Sarada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, bidang pengembangan perdagangan dalam negeri oleh analis perdagangan ahli muda Fajria SEMM tahun 2026. Latar belakang penyusunan berbagai regulasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional, memberikan kepastian berusaha, mempercepat perizinan, serta mewujudkan pemerataan ekonomi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah memperketat tata kelola impor, pengadaan, distribusi, peredaran, penjualan, dan pengawasan terhadap barang-barang dengan resiko tinggi melalui regulasi. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 mengatur pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya atau B2 guna mencegah penyalahgunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2013 mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap impor serta peredaran minuman beralkohol agar tetap terkontrol. Optimalisasi sarana dan prasarana distribusi untuk kelancaran penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen didukung oleh pembangunan fisik dan non-fisik sarana distribusi yang meliputi pasar rakyat, gudang, pusat distribusi regional, pusat distribusi provinsi. Untuk penguatan sistem perdagangan komoditas, pembangunan ekonomi non-fisik, dan penguatan daya dukung perdagangan dipertegas melalui implementasi instrumen hukum strategis, yaitu pasar lelang komoditas sesuai amanah pasal 12 dan 18 Undang-Undang Perdagangan, dan sistem resi gudang atau SRG yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Inovasi. Adapun yang menjadi inovasi dalam penataan sarana dan prasarana atau SAPRAS perdagangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok untuk memperkuat ekonomi daerah. Langkah inovatif ini diwujudkan melalui 4 pilar kegiatan utama. Evaluasi dan pembinaan perizinan non-perizinan. Pemerintah memberikan kepastian dan percepatan izin melalui penerbitan rekomendasi bagi distributor bahan berbahaya serta distributor dan subdistributor minuman beralkohol. Langkah ini dibarengi dengan pembinaan, pemantauan, inspeksi gudang, pengawasan ketat terhadap laporan pendistribusian guna mencegah penyalahgunaan. Digitalisasi dan pembinaan sarana distribusi. Kegiatan yang dilakukan untuk sarana distribusi perdagangan adalah melakukan pembinaan bagi kabupaten kota yang membidangi perdagangan terhadap sarana perdagangan berupa pasar rakyat, retail modern, sarana distribusi regional, sarana distribusi provinsi yang ada seprovinsi Sulawesi Tengah, juga dapat memantau dan melakukan pendataan update data melalui sistem yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Sistem Informasi Sarana Perdagangan atau SISP dan Sistem Gerai Maritim atau SIGM.
pemanfaatan sistem resi gudang SRG sebagai solusi finansial. Optimalisasi SRG dilakukan melalui penerbitan resi gudang dan pengelolaan gudang sebagai dokumen syah bukti kepemilikan barang yang disimpan. Resi gudang ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat dialihfungsikan menjadi agunan atau jaminan untuk mendapatkan pembiayaan modal dan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dan juga ada pasar lelang komoditas, yaitu pelaku usaha komoditi diperkenankan untuk menjual komoditasnya dan melakukan jaringan perdagangan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Manfaat dan dampak. Adapun yang menjadi manfaatnya adalah 1. Menerbitkan rekomendasi distributor minuman beralkohol dan B2. 2. Melakukan update data gerai maritim dan sistem informasi sarana perdagangan atau SISP. 3. Mempromosikan komoditi unggulan ke daerah lain. 4. Menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hasil inovasi. Adapun yang menjadi hasil inovasi ini adalah adanya perlindungan terhadap pelaku usaha. 2. Data, sarana, dan prasarana perdagangan yang terupdate. Dan tentunya hasilnya bisa mendukung program 9 Berani Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Astacita Presiden Republik Indonesia. Dokumen-dokumen kegiatan. Kegiatan pemantauan gudang bahan berbahaya. Pemantauan gudang SRG. Pemantauan gudang minuman beralkohol. Kegiatan pasar lelang komoditas di Provinsi Banten. Kegiatan SNI Pasar Rakyat di Kabupaten Morowali. Zoom pasar lelang komoditas dan juga melihat pembangunan pasar rakyat tematik di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali tahun 2025. Terima kasih, sampai jumpa.